Halo guys, back to my channel Trading Real No Abal-abal. Oke guys, sebelum menganalisa kita coba berdoa dulu. Iya kan, kita berdoa dulu agar analisa kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan diberi cuan tentunya. Oke, berdoa mulai. Oke, cukup. Oke guys, gimana untuk trading malam hari ini? Sudah adakah persiapan yang disiapkan? Sudah adakah plan yang dibuat? Nah, malam hari ini untuk membuat plan, kita akan tetap kita targetkan Euro USD. Nanti kalau di Euro USD belum mendapatkan kiranya peluang atau plan yang jelas, maka kita akan cari pair lain guys. Saya akan memfokuskan analisanya itu hanya satu pair saja, jadi nggak usah banyak pair lah. Satu pair saja sebenarnya itu sudah cukup, asalkan kita bisa memanfaatkan secara maksimal. Oke, sebelum dimulai saya coba ingin mereview dulu atau mengulang analisa yang kemarin tadi malam lah, analisa tadi malam untuk Euro USD guys. Sebentar, saya buka chat ya. Oke, tadi malam itu kita entry menggunakan analisa BBMA dan posisinya sedang re-entry ya tadi malam. Tadi malam itu posisinya sedang re-entry. Mana re-entry-nya? Ini guys, ini re-entry nih. Saya akan mengulang syarat untuk re-entry ini yang valid bagaimana, atau kebanyakan yang valid itu bagaimana posisinya. Oke, akan saya ulang. Pertama ada CSHK. Candle CSHK ini, setelah itu dia akan lanjut turun ataupun dia akan dicek ke atas untuk menghampiri dulu MA5 dan MA10 high. Itu kalau posisinya down. Kalau posisinya up berarti harga menghampiri MA5 dan 10 long. Nah, dan tadi malam itu terjadi, benar-benar terjadi guys ya. Jadi benar-benar terjadi bahwa harga itu menghampiri MA5 dan MA10. Ini MA5 dan MA10 dihampiri tadi malam. Nah, setelah menghampiri di sini guys, setelah menghampiri di sini maka harga down. Nah, ini kebetulan atau memang ini valid guys? Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya hal seperti ini memang benar-benar valid. Jadi kebanyakan memang re-entry ini sangat-sangat valid jika memenuhi syarat, yaitu syaratnya harus ada CSHK, terus ada momentum itu, setelah itu ada candle yang reject menghampiri MA5 dan MA10 high, maka itu bisa dikatakan valid guys. Kalau tidak percaya coba diteliti. Sebentar, saya akan coba meneliti. Oke, ini guys, ini ada candle yang menembus MA50. Ini MA50 agak terang ya, coba saya ganti warna. Nah ini, jadi candle menembus MA50. Setelah candle menembus MA50 terjadi momentum. Ini momentum, ada candle yang keluar BB atau Bollinger Band. Setelah itu harga turun atau reject menghampiri MA5 dan MA10 low. Nah, di area ini guys, ini areanya ini. Ini area re-entry. Jadi setelah itu, setelah harga menghampiri MA5 dan MA10 maka harga kembali up. Nah, sampai sini ini lumayan guys, 3 bulan poin. Nah, ini contoh
contoh yang lain. Coba kita cari coba contoh yang lain. Oke, tarik ke belakang. Oke, kita dapat. Oke, ini guys, ini ada MA yang menembus MA 50 dan posisinya pun ekstrim. Ada candle ini menembus BB atau dia close di luar BB atau Bollinger Band. Setelah itu harga reject ke MA 5 dan MA 10 high. Nah, ini kesempatan untuk entry dan akhirnya dia turun lagi 25 poin. Nah, sebenarnya gini, untuk memanfaatkan re-entry ini sebenarnya bisa kita kombinasikan dengan multi time frame guys. Maksudnya multi time frame itu kita bisa, misalkan re-entry terjadi di H4 misalkan, maka di H1 biasanya di situ terjadi ekstrim. Coba kita cek. Ini CSHK membuat momentum dan area ini adalah area re-entry. Oke, kita lihat di H1 terjadi apa di situ. Nah, ini guys. Momentum guys, di H1 itu terjadi momentum. Ini momentum ini. Maka kalau kita sudah tahu di H4 itu ada re-entry, kita turun ke H1, maka kalau di situ ada ekstrim seperti ini ya boleh kita entry lah. Kita entry. Nah, ini 2 kali ini. 1, coba saya kasih 1, 2. Nah, dan hal ini sangat-sangat bagus sekali untuk melakukan entry. Maka supaya lebih detail untuk melakukan entry, jika terjadi re-entry itu harus turun ke time frame yang lebih bawah, cari yang ekstrim di situ entry. Tapi ingat guys ya, sekali lagi saya tidak lupa saya mengingatkan, itu sangat penting sekali. Jadi entry-nya jangan langsung lot besar, lebih baik lot kecil saja lah guys. Lot kecil, jangan lot besar. Saya tidak menyarankan trading yang menggunakan lot besar atau istilahnya lot nggak wajar lah, itu saya nggak menyarankan. Meskipun ini valid, benar-benar valid, saya tidak akan melakukan itu. Saya akan berusaha melakukan lot yang sekiranya aman. Karena apa? Karena kita melakukan trading setiap hari. Jadi misalkan nanti dapat sedikit, jika tradingnya setiap hari, lama-lama juga banyak juga. Tetapi kalau menggunakan lot besar, ya kita nggak tahu analisa kita benar atau salah. Tetapi yang disayangkan itu ketika analisa salah, lot besar, plotting terlalu banyak, atau bahkan MC, kita sendiri yang rugi. Dan biasanya hal seperti itu justru membuat psikologis kita menjadi buruk guys. Psikologis menjadi buruk, kantong juga buruk juga, ya kan? Oke, kita cari lagi contohnya di H4, cari re-entry. Misalkan re-entry inilah tadi malam ya, Nah, tadi malam lah. Ini re-entry-nya ini. Oke, ini re-entry tadi malam. Kita turun ke H1. Apa yang terjadi? Nah, ekstrim guys. Ada candle yang close di luar Bollinger Band. Jadi nanti gini guys, sebenarnya keadaan ini bukan ekstrim guys, maaf, ini bukan ekstrim tapi sideway. Ini sideway ini karena rata dia, Bollinger Bandnya rata, nggak curam ke atas atau mengembang ke atas, nggak begitulah. Nah, maka kesempatan ini pun kita juga bisa entry lah ya, entry dari setelah close candle ini setelah close, saya coba kasih garis. Setelah close-nya candle ini, kita berarti opennya di sini. Nah, kita open di situ, sell di situ. Insyaallah aman lah. Oke guys ya, berarti malam ini ada tambahan ilmu atau ada istilahnya informasi baru bagi yang belum tahu. Tapi kalau sudah tahu ya
mungkin biasalah, analisa ini biasa. Tapi kalau belum tahu mungkin ini bisa jadi luar biasa guys. Iya kan? Dulu saya pertama kali tahu ini luar biasa guys. Dan sekali lagi guys, ketika keadaan flat kayak gini, bentar. Nah, ini flat, terus ada MA yang keluar dari Bollinger Band ini MA. Nih, MA yang keluar dari Bollinger Band. Ini adalah peluang yang bagus untuk melakukan sell. Ya, ada MA yang keluar dari Bollinger Band, ini adalah sinyal yang bagus untuk sell, langsung sell. Oke ya, jadi re-entry, untuk memvalidkan re-entry maka kita bisa untuk melihat di time frame yang lebih kecil. Dan perlu diingat guys, ini berlaku di semua time frame guys. Misalkan nanti terjadi re-entry di daily misalkan, berarti bisa diturunkan di H4, bisa jadi H4 nya itu sedang terjadi ekstrim atau flat lah di situ. Paling tidak usahakan entry itu, misalkan re-entry itu entry-nya di, misalkan re-entry sell ya, re-entry sell seperti tadi malam. Bentar, re-entry sell seperti ini, usahakan kita entry di uppernya atau di Bollinger Band atas. Usahakan sellnya di situ. Nah, ini Bollinger Band. Saya close. Jadi usahakan entry-nya itu di uppernya. Kalau keadaan buy, re-entry buy, berarti usahakan entry-nya itu di lowernya BB. Itu harus diingat guys. Jadi entry yang paling aman itu menurut saya di uppernya Bollinger Band atau di lowernya Bollinger Band. Jangan di tengah. Kalau di tengah ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi agak beresiko di situ. Gitu. Dan penurunan tadi malam itu lumayan guys ya, maksudnya lumayan itu ya, paling tidak sesuai target lah. Target pertama sudah tercapai, cuma target kedua belum. Dan ternyata harga malam ini kembali lagi ke atas. Kita nggak tahu harga ini mau lanjut ke atas atau dia akan turun lagi, nggak tahu. Coba kita lihat di daily. Kalau kita melihat daily guys, daily ini harga kelihatannya masih mau ke atas. Harga ini mau ke atas di area-area sinilah. Nah, kalau di daily seperti ini bisa jadi di weekly itu akan terjadi re-entry guys. Iya. Tapi re-entry-nya itu enggak begitu kuat ya. Enggak begitu kuat. Yang kuat itu ini kan ini menembus Bollinger Band dan harga langsung down. Setelah harga down dia reject ke MA5 dan MA10 high. Nah, cuma ini re-entry-nya ini tidak terjadi momentum. Tidak ada candle yang close di luar Bollinger Band. Kalau terjadi seperti ini, sebaiknya teman-teman riset dulu. Soalnya banyak kejadian re-entry yang posisinya itu tidak keluar Bollinger Band itu banyak. Jadi harus istilahnya itu kita kumpulkan berbagai macam re-entry. Setelah re-entry kita kumpulkan, maka kita harus meneliti re-entry mana yang paling valid. Kalau penelitian dari saya sendiri, re-entry yang paling valid itu ketika Bollinger Band, Bollinger Band. Ketika candle itu keluar dari Bollinger Band, itu yang paling valid. Nah, jadi bisalah nanti di riset sendiri sambil belajar. Nanti dengan sendirinya pasti akan terbiasa. Nah, coba ini dilihat. Ini ada candle yang keluar dari Bollinger Band. Ada CSAK yang kukuh atau kuat dan harga reject ke MA5 dan MA10 high. Nah, coba kita cek ini di kejadian ini di weekly. Coba kita cek ya. Di daily terjadi ekstrim enggak ini? Nah,
ternyata di daily tidak terjadi ekstrim, cuma sampai di ini. Kalau saya kasih teman-teman paham nggak ya, Bollinger Band itu kan ada ini settingannya kan ada, sedangkan ini kan tidak ada. Saya hilangkan untuk settingan Bollinger Band divisi satunya, saya hilangkan. Coba saya kasih ini, itu berarti Bollinger Band 20 dikasih ini 1, dirubah 1. Yap, ini cuma sampai di Bollinger Band divisi 1 saja, tidak kedua, tetapi ini hampir menyentuh kedua. Nah ini condongnya apa, Bollinger Band-nya condong turun. Ini juga kalau saya pribadi menamakan ini flat juga sebenarnya, kalau saya lah ya. Ini jadi saya katakan kejadian seperti ini juga flat juga. Tapi paling tidak teman-teman nanti bisalah riset sendiri. Sebab apa? Apa yang saya sampaikan atau bahkan teman-teman dapat pembelajaran dari online, dari YouTube, dari medsos, misalkan mereka mengatakan begini, kalau belum teman-teman riset sendiri, teman-teman tidak akan pernah tahu sebenarnya seperti apa sih yang benar, seperti apa yang salah, seperti itu. Oke, kiranya untuk penjelasan cara menganalisa yang baik atau yang sesuai BPMA menurut saya seperti itu. Kita akan lanjut analisa lagi malam ini. Untuk Euro USD jelas untuk malam hari ini belum jelas ya, tapi kelihatannya akan naik. Euro USD masih akan naik. Saya tidak akan mengambil buy, saya hanya akan menunggu saja guys. Saya hanya akan menunggu. Kita cari peluang yang lain. Bentar, kita carikan dulu re-entry ya, re-entry mana re-entry mana re-entry? Di sini ada re-entry. Bukan re-entry. Kita cari re-entry. Re-entry. Oops, ketinggalan guys. Ini bulan lalu nih. Ini bulan lalu ini. Dari entry di sini. Di Monthly. Luar biasa ini. Cari re-entry. Ini re-entry guys, telat. Ini bulan lalu. Re-entry juga bulan lalu tuh. Euro GBP mana? Kelihatannya gak ada peluang ini. Coba lagi GBP out. Ntar kita turun ke weekly. Belum bagus. Ini luar biasa bagus sebenarnya. Daily kemarin ini enggak. Aduh. Dicat. USD chart daily, weekly-nya weekly masih seperti itu. Belum berani. Belum dapat. Ini seperti itu. Oke. Waduh, ini guys. Re-entry di H1.
Ini berarti kita time frame turun ke M15. Mudah-mudahan terjadi ekstrim di situ. Oke, terjadi ekstrim. Kita sell. Oke ya, kita sell. Tambah lagi lah. Oke, 2 aja cukup. Oke, jadi gini. Di H1 terjadi energi Asaka ini, dan terjadi ekstrim, langsung turun. Dia menghampiri MA5 dan 10 high. Maka dia akan sesuai analisa BBMA, biasanya dia akan turun. Nah, di mana target turun yang baik? Nah, ini harus dilihat ini. Biasanya dia paling tidak area-area inilah. Masih nyampe ini berapa poin ini? 2 bulan poin. Masih nyampe. Kalau di situ masih terjun lagi, berarti kemungkinan target di sini lah. Kalau di situ masih terjun, berarti target wih jauh areanya. Bisa jadi dia terjunnya sampai sini 129 poin. Tetapi ini belum terjadi di daily belum terjadi sideway ya, belum terjadi sideway yang saya inginkan. Biasanya di sini terjadi sideway dulu begini, habis itu terjun. Nah ini belum. Bisa jadi setelah ini juga dia naik dulu. Makanya kita ambilnya dikit-dikit saja. Naik dia. Bisa lagi. Oke ya, target 1, 2. 2. Kalau dia nanti naik paling naik sampai sini, saya akan lock. Seperti biasa saya akan lock. Kalau dia naik lagi sampai ke sini, lock akan tak biarkan. Lock saya biarkan atau melihat situasi. Kalau ternyata akan balik turun, saya ajar dari atas seperti biasa. Kalau dia nembus harga ini, saya biarkan dulu. Saya cari peluang yang lain. Yang ini dijemur dulu nggak masalah. Oke guys, malam hari ini kita dapat momen di Euro JPY. Mudah-mudahan bisa profit. Ya paling tidak 20 poin cukup lah. 20 poin cukup. Ingat selalu jaga MM. Karena MM sangat penting. Jaga kesehatan agar tetap bisa melakukan trading setiap hari. Tetap di channel saya, yaitu trading real, no abal-abal. Oke, next besok akan saya review ulang untuk Euro JPY. Terima kasih, semoga cuan. Bye bye.